Coba deh bayangkan Anda baru aja dipromosikan jadi CEO Oke. di sebuah perusahaan multinasional yang gede banget. Anda udah ngabisin waktu 2 dekade terakhir buat manjat tangga karir ini. Berdarah-darah lah pokoknya. Pasti banyak yang dikorbankan ya? Bener banget, ngorbanin waktu tidur, akhir pekan sama keluarga hilang, dan mungkin prinsip Anda juga dikorbanin sedikit di sana-sini. Demi posisi puncuk itu. Betul. Dan sekarang Anda punya ruang kantor paling bagus di lantai paling atas, gelar mentereng, otoritas penuh, tapi pas Anda muter kursi buat lihat keluar jendela kaca yang gede itu, Anda sadar satu hal yang lumayan ngeri. Apa tuh? Gedung pencakar langit ini kosong melompong. Wah. Nggak ada siapa-siapa di lantai bawah, dan yang lebih parah, kompas internal Anda tuh benar-benar rusak. Anda buta arah. Nggak ada mentor, nggak ada panduan moral yang tersisa. Anda punya mahkota kekuasaan, tapi kesuksesan itu rasanya benar-benar kosong. Itu visualisasi yang sangat menyesakkan ya. Maksudnya, kita dapat semua yang kita mau di atas kertas, tapi kehilangan esensi dari kenapa kita menginginkannya sejak awal. Iya, kayak menang tapi kalah. Tepat. Itu definisi klasik dari kemenangan yang ujung-ujungnya malah jadi kebangkrutan internal. Dan ironisnya, kebangkrutan kayak gitu jarang banget terjadi cuma gara-gara satu kesalahan besar yang dramatis kan? Jarang banget. Biasanya tuh mulainya dari kompromi-kompromi kecil, yang pas kejadian rasanya sangat masuk akal. Nah, itu dia inti dari penelusuran mendalam kita hari ini. Kita bahkan ngebongkar gimana kompromi kecil yang kelihatannya sepele, bisa numpuk jadi bencana besar. Menarik banget ini. Sumber utama kita hari ini tuh sebuah naskah materi tertanggal 14 Maret 2026. Naskah ini nguliti kisah epik dari teks kuno, spesifiknya di 1 Samuel 15 ayat 32-34. Tema utamanya lumayan provokatif ya. Banget, temanya tragedi ketaatan setengah hati. Misi kita buat Anda yang lagi dengerin, kita mau membedah psikologi di balik 3 tokoh sentral, Raja Saul, Nabi Samuel, dan tawanan mereka, Raja Agag. Yang bikin bedah materi ini relevan banget buat kita sekarang adalah teks kulo ini tuh berfungsi kayak kaca pembesar. Kaca pembesar gimana maksudnya? Dia ngasih lensa psikologis buat ngelihat perilaku kita sendiri di abad modern ini. Terutama soal gimana kita sering nipu diri sendiri atas nama efisiensi atau belas kasihan palsu atau sekedar cari jalan pintas. Wah, nyindir banget ya. Oke, mari kita mulai dari akar konfliknya. Biar ngerti kenapa ketaatan setengah hati ini jadi masalah gede, kita harus lihat instruksi awalnya dulu. Betul, konteks itu penting. Kisahnya kan mulai dari instruksi buat Raja Saul untuk numpas habis bangsa Amalek dan raja mereka, si Agag. Pertanyaannya, kenapa instruksinya sekeras itu? Kenapa harus ditumpas total? Gini, kalau kita gali konteks historisnya, bangsa Amalek ini punya rekam jejak yang sangat-sangat kelam sama bangsa Israel. Oh, ada dendam masa lalu. Lebih ke kejahatan perang sih. Pas Israel baru keluar dari Mesir, mereka kan lagi rentan banget tuh, lelah, kehausan di padang gurun. Nah, Amalek nyerah. Di saat mereka lagi lemah-lemahnya. Bener. Dan parahnya, mereka nggak nantang pasukan utama di garis depan. Mereka malah nyergap barisan paling belakang. Tunggu, berarti yang diserang itu... Anak-anak, lansia, orang yang sakit. Taktik yang super pengecut dan brutal. Melanggar hukum perang paling dasar. Wah, pantesan. Makanya, instruksi yang turun buat Raja Saul berabad-abad kemudian itu sifatnya absolut. Istilah kunonya herem. Herem, artinya penumpasan total ya? Iya, benda atau nyawa diserahkan untuk dihancurkan sebagai keadilan absolut. Nggak ada ruang buat negosiasi. Nggak boleh ada yang disisain buat dinikmati sebagai harta rampasan. Hitam di atas putih, jelas banget instruksinya. Jelas. Tapi masalahnya, Saul milih buat jadi, kreatif. Kreatif yang kebablasan. Dia emang mimpin pasukan, dia tempur dan menang. Tapi dia nyisain Raja Agag hidup-hidup. Nggak cuma itu. Dia juga milih hewan ternak yang paling gemuk. Domba sama sapi terbaik dibawa pulang. Mungkin di kepalanya Saul, dia mikir, ya ampun, saya udah ngelakuin 95% tugasnya loh. Sisanya ini kan inisiatif cerdas. Tapi naskah sumber kita ngasih kesimpulan yang tajam banget soal ini. Apa bunyinya? Dibilang kalau ketaatan parsial itu sebenarnya bentuk halus dari pemberontakan. Frasa itu mengunci inti psikologis dari tindakan Saul. Bentuk halus dari pemberontakan.
Dalam benak Saul, dia pasti nggak ngerasa lagi berontak. Dia ngerasa jadi pemimpin pragmatis kali ya. Ngapain buang ternak bagus, mending dipakai. Terus raja musuhnya bisa dipamerin sebagai trofi. Tapi disitulah letak bahayanya. Ini ngingetin saya sama analogi dokter dan antibiotik. Gini, coba bayangin Anda ke dokter karena infeksi bakteri parah. Oke, Dokter ngasih resep, tegas banget bilangnya. Antibiotik ini harus dihabisin selama 7 hari penuh. Jangan berhenti walau udah ngerasa sehat. instruksi standar dokter ya. Betul. Anda patuh nih hari pertama, kedua, ketiga. Masuk hari keempat demamnya hilang, badan seger, udah bisa lari-lari. Terus mulai mikir buat berhenti. Iya kan? Mikirnya buat apa masukin bahan kimia lagi ke badan? Udah sehat kok. Jadi Anda berhenti minum obatnya. Di kepala Anda tuh udah cukup taat karena udah nurutin sebagian instruksi dan hasilnya bagus. Padahal dari sudut pandang medis, itu sama sekali bukan ketaatan. Nah, malah bahaya kan? Itu sabotase diri namanya. Pas Anda berhenti minum antibiotik di tengah jalan, Anda tuh nggak bunuh semua bakteri, Anda cuma bunuh bakteri yang paling lemah. Wah, bener juga. Yang jauh lebih mematikan. Dan nggak mempan lagi pakai obat yang sama. Persis. Anda pikir Anda lagi ngelakuin kompromi yang masuk akal, padahal Anda lagi nginkubasi kehancuran di dalam tubuh sendiri. Nginkubasi kehancuran. Ngeri ya. Tapi kalau kita gali motifnya Saul, kenapa dia nggak bisa lihat kalau nyimpen yang terbaik itu adalah pemberontakan? Kan secara manusiawi dia udah ambil resiko ke medan perang. Kenapa nyisain sedikit aja langsung divonis arogan? Karena pada intinya ini sama sekali bukan soal beberapa ekor domba gemuk atau satu nyawa raja musuh. Ini murni masalah otoritas. Masalah ego ya? Iya, siapa yang pegang kendali atas aturan main? Pas Saul milih buat ngedit instruksi itu. Milih mana yang mau dipatuhi, mana yang diabaikan. Betul, dia secara efektif ngangkat dirinya jadi otoritas tertinggi. Dia mengkalibrasi ulang perintah Tuhan pakai standar selera dia sendiri. Oh, pantesan disebut pemberontakan. Ketaatan parsial itu tanda kalau Anda percaya kebijaksanaan Anda lebih superior dibanding otoritas yang ngasih perintah awal. Wow. Anda bukan lagi pelayan dari sebuah misi, tapi Anda ngejadiin diri Anda editor dari misi itu. Menjadi editor dari aturan yang bukan milik Anda. Masuk akal banget. Dan efek dari keputusan Saul ini nggak berhenti di dia aja kan? Enggak, menular. Keputusan dia ngebiarin Agak hidup tuh malah bikin sebuah gelembung ilusi gede banget buat orang di sekitarnya. Terutama buat si Agak sendiri. Ini masuk ke fenomena psikologis yang dibahas tajam di naskah kita. Ya, kita bisa lihat dampaknya langsung di narasi berikutnya. Pas Agak akhirnya dibawa ke hadapan Samuel. Di ayat 32 nih, momamnya dideskripsiin hidup banget. Agak jalan nyamperin Samuel dengan santai banget. Dia bahkan gumam, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Padahal absurd banget kan situasinya. Banget. Dia itu tawanan perang loh, rajanya bangsa yang baru aja dihancurin. Tapi jalannya santai, ngerasa aman. Kenapa coba? Karena dia ngelihat manusia tertinggi di situ, yaitu Saul, nggak ngebunuh dia. Naskah kita ngasih observasi tajam soal ini. Manusia tuh sering rasa aman dalam kesalahan, cuma karena belum ada hukuman yang turun. Ilusi keamanan. Kita ngira penundaan konsekuensi itu sebagai stempel persetujuan. Ini salah satu bias kognitif paling bahaya di otak kita. Otak manusia itu kan diprogram buat ngerespon umpan balik instan. Agak lihat sekeliling, oh matahari masih bersinar, masih bisa nafas. Dan Saul serium ke dia. Nah itu, jadi otak Agak mikir simple aja. Nggak ada ancaman langsung, berarti saya aman 100%. Ini kalau ditarik ke kehidupan sehari-hari, paling pas pakai analogi kamera tilang elektronik di jalan tol. Gimana tuh? Bayangin ada orang berangkat kerja lewat tol. Batas kecepatannya 80 km per jam. Suatu hari dia telat, jadi dia ngegas sampai 110. Pasti deg-degan tuh sepanjang jalan. Keringat dingin, ngebayangin surat tilang bakal nyampe rumah, tapi seminggu lewat, kotak suratnya kosong. Nggak ada denda. Terus bulan depannya? Dia mulai ngebut 110 tiap hari. 6 bulan kemudian, dia bahkan udah nggak ngecek speedometer lagi. Dia ngerasa aturan 80 itu cuma saran. Ngerasa kebal hukum ya? Iya. Padahal mungkin kameranya lagi rusak atau sistem posnya lagi lambat. Dia menyamakan nggak adanya surat tilang hari ini dengan legitimasi kalau ngebut itu benar. Dan itu ngejelasin kenapa kita gampang banget terbuai sama validasi manusia. Otoritas tertinggi, entah itu sistem hukum, moral, atau Tuhan, itu seringnya kerja dalam dimensi waktu yang lebih panjang. Nggak seinstan manusia. Betul.
Konsekuensi pelanggaran itu jarang banget langsung jatuh kayak petir hari itu juga. Tapi validasi sosial dari manusia itu sifatnya instan. Saul ngasih validasi ke Agag detik itu juga. Ya, dan otak kita selalu milih bukti fisik yang ada di depan mata daripada hukum tak kasat mata yang belum dieksekusi. Kita sering ngira lampu kuning yang nyala terlalu lama itu lampu hijau. Mengira lampu kuning yang menyala terlalu lama adalah lampu hijau. Kalimat yang bagus banget tapi mematikan. Dan gelembung ilusi Agag ini makin lama makin tebal. Sampai akhirnya harus ada yang mecahin gelembung itu. Nah, di sini ceritanya berubah jadi super dramatis. Samuel, sang nabi, mau nggak mau harus ambil alih tugas yang digagalin sama rajanya. Dia harus negakin perintah absolut yang udah diedit Saul tadi. Teksnya nggak nahan diri sama sekali ngedeskripsiin momen ini. Samuel minta Agag dibawa ke dia. Dan pas Agag mikir semuanya bakal damai, Samuel angkat senjata. Naskahnya bilang Samuel mencincang Agag. Brutal ya. Sangat. Naskah kita pakai metafora visual yang kuat banget di sini. Pedang yang bercahaya atau api pemurnian yang bakar habis sisa kompromi. Pesan utamanya jelas, dosa atau kompromi moral itu nggak bisa dijinakan. Harus dimatikan. Betul. Pilihan kata mencincang di situ emang sengaja dibikin mengejutkan. Itu buat ngasih kebalikan absolut dari ketaatan parsialnya Saul yang penuh kelembutan palsu. Ini kan kedengerannya barbar banget ya. Kita kan nggak hidup di zaman perunggu lagi. Tentu enggak. Maksudnya, pendekatan hitam putih radikal gini bukannya bahaya kalau ditarik ke era modern. Hidup kita ini kan isinya area abu-abu. Gimana cara kita nerjemahin konsep mematikan Agag ini tanpa terdengar kayak ekstremis? Itu pertanyaan yang valid banget. Nerjemahin teks kuno ini jelas bukan berarti mempromosikan kekerasan fisik. Di konteks kita sekarang, Agag itu metafora. Metafora buat apa? Buat kompromi etis, kebiasaan destruktif, atau rahasia gelap yang sengaja kita pelihara. Tindakan mencincang itu cuma representasi dari ketegasan mental dan moral yang absolut. Oh, ketegasan sikap ya. Kasih contoh deh di area abu-abu yang tadi. Misalnya di dunia korporat, Agag itu bisa berupa manipulasi kecil di laporan keuangan cuma biar kuartal ini kelihatan bagus. Atau kalau di kehidupan pribadi? Kebiasaan bohong buat jaga image di media sosial. Atau diam-diam punya percakapan rahasia di HP yang pelan-pelan ngerusak pernikahan Anda. Kita miara Agag ini karena ngerasa, saya masih bisa kontrol kok. Wah, miara kompromi kecil itu ibarat mungut anak harimau liar ke dalam rumah. Bener banget analogi itu. Pas masih kecil, anak harimau itu kan lucu banget. Dikasih susu, pakai botol, tidur di pangkuan, ngeong-ngeong kayak kucing gede. Anda ngerasa sepenuhnya pegang kendali. Malah dipamerin ke teman-teman kan biasanya. Iya, dibilang, lihat nih harimau saya nggak bahaya sama sekali. Kita menormalisasi kehadirannya di ruang tamu kita. Tapi masalahnya hukum alam nggak peduli sama perasaan aman Anda. Seiring berjalannya waktu, biologi yang ambil alih. Harimau itu tumbuh besar. Ototnya kebentuk, taringnya tajam. Dan dia mulai ngelihat Anda bukan sebagai majikan lagi, tapi sebagai sumber kalori, makanannya. Merinding saya. Kompromi moral itu sifatnya parasit dan selalu mengkalibrasi ulang. Para ahli psikologi itu sepakat, otak kita ngebangun toleransi terhadap kebohongan. Persis kayak tubuh ngebangun toleransi ke obat bius. Kebohongan pertama bikin keringat dingin. Betul, tapi kebohongan ke-10 itu udah kerasa kayak kebenaran. Anda nggak langsung jatuh ke jurang kegagalan. Anda cuma jalan nurunin bukit landai selangkah demi selangkah. Harimau itu nunggu sampai dia cukup kuat dan Anda lagi lengah. Jadi tindakan mencincang yang dilakuin Samuel itu simbol kalau kita nggak bisa negosiasi sama anak harimau. Nggak bisa. Satu-satunya cara biar nggak dimangsa, ya jangan bawa masuk rumah dari awal. Atau segera keluarin tanpa kompromi pas sadar. Karena pas kita coba jinakin, kita tuh lagi nyalain timer bom waktu buat diri sendiri. Samuel ngerti banget kalau kompromi yang disisain Saul itu benih kanker. Kita nggak bisa ngobatin kanker cuma dengan motong setengah tumornya, terus berharap setengahnya lagi bakal kooperatif. Kanker harus diangkat total, ketegasan tanpa negosiasi. Tapi, ayunan pedang Samuel ini ternyata punya efek samping sekunder kan? Ya, konsekuensi yang menyedihkan sebenarnya. Pedang itu bukan cuma ngabisin nyawa Agag, tapi mutus benang merah antara si nabi dan sang raja. Tindakan radikal ini jadi titik balik yang ujungnya super sunyi dan tragis. Di ayat 34 ditutup dengan sebuah perpisahan geografis, yang sebenarnya nunjukin perpisahan spiritual yang sangat dalam. Teksnya ngegambarin pergerakan berlawanan arah dengan puitis banget. Dibilang Samuel pergi ke Rama,
dan Saul pergi ke Gibea. Naskah kita membedah makna dua tempat ini dengan brilian. Rama itu bukan cuma kampung halamannya Samuel kan, itu tuh pusat rohani. Tempat suara Tuhan didengar, tempat integritas dijaga. Sementara Gibea, Gibea itu kotanya istana Saul, pusat kekuasaan. Saul pulang ke istananya. Secara fisik, kelihatannya dia nggak kehilangan apa-apa. Mahkotanya masih ada, pasukannya masih tunduk, tahta masih milik dia. tapi dia kehilangan hal yang paling penting, bimbingan sang nabi. Selamanya. Ada satu kutipan dari materi kita yang bikin saya mikir lama banget. Bunyinya gini, tragedi terbesar bukan kehilangan jabatan, tapi kehilangan kehadiran Allah. Kesuksesan tanpa kehadiran Tuhan adalah kegagalan yang terselubung. Dalam banget. Duduk di tahtanya di tengah ruang perjamuan yang bising banget, tapi hatinya tuh tanah kering kerontang. Frasa kegagalan yang terselubung itu kunci dari semua cerita ini. Saul dapat apa yang dia mau secara politis. Dia amanin image-nya di depan pasukan. Tapi dia ngorbanin esensi yang bikin posisinya berharga. Ini balik lagi ke analogi CEO di awal episode kita tadi. Anda duduk di kursi tertinggi. Gibea itu gedung pencakar langit Anda. Tapi pas lihat keluar, Anda sadar Anda benar-benar sendirian. Rama alias kompas moral Anda udah pergi ninggalin Anda. Tragedi yang berulang terus di sejarah manusia. Nah itu, kenapa sih kita ini rentan banget jatuh ke jebakan ini? Kenapa manusia dari zaman bahula sampai abad 21 mati-matian ngejar Gibea, ngejar kekuasaan, jabatan, validasi, dan rela nuker itu sama Rama, yaitu integritas kita? Kalau dari sisi neurobiologis dan psikologis, jawabannya karena Gibe ngelepasin dopamin yang masif dan instan. Dopamin. Kebahagiaan instan ya. Jabatan, tepuk tangan, jumlah followers, saldo rekening yang nambah, itu semua kan matriks eksternal. Kelihatan, bisa diukur, dan langsung divalidasi masyarakat. Pas Saul bawa pulang harta rampasan, pasukannya bersorakan. Sorak-sorai itu jadi obat biusnya. Betul, anestesi yang sangat kuat buat nutupin kebangkrutan internalnya. Sementara itu, Rama itu sifatnya intrinsik. Integritas dan kedamaian batin. Iya, itu hal-hal yang sunyi. Nggak ada orang yang tepuk tangan pas Anda nolak korupsi kecil-kecilan di kantor. Nggak ada yang ngeriakin nama Anda pas Anda jaga integritas sendirian. Sepi ya jadinya. Makanya manusia lebih milih kebisingan Giben. Karena itu bikin ngerasa sukses. Walaupun kompas moralnya udah diam 1000 bahasa. Tragedinya yaitu, kebisingan istana menyamarkan keheningan yang mematikan. Sampai akhirnya semua runtuh. Kebisingan istana menyamarkan keheningan mematikan. Ironi yang nyesek banget. Kita sibuk nyari tepuk tangan orang, sibuk sama proyek, sampai nggak sadar jiwa kita kelaparan. Kehancuran emang jarang datang pakai ledakan. Lebih sering lewat kesuksesan yang pelan-pelan jadi kosong. Nah, buat Anda yang daripada nyimak, materi ini nggak cuma ngajak kita berteori ya. Ada aplikasi praktisnya, semacam daftar periksa hati, buat ngevaluasi di mana posisi kita sekarang. Mari kita bedah bareng-bareng. Silakan. Anda taat karena takut opini orang dan pengen jaga image, atau karena sungguh-sungguh punya integritas? Saul gagal karena dia lebih takut pasukannya kecewa dibanding ngelanggar perintah absolut. Dan yang kedua, cek kompromi Anda. Ini waktunya jujur sama area abu-abu di hidup Anda. Ada nggak sih bagian hidup yang lagi disembunyiin di tempat gelap? Kebiasaan buruk, kebohongan kecil, atau agak yang lagi Anda pelihara di ruang tamu sambil ngelas kalau Anda masih bisa ngontrol dia? Dan yang terakhir, ketiga, cek prioritas Anda. Kalau hari ini Anda ada di persimpangan jalan, mana yang sejujurnya lebih dikejar? Lari ke Gibea demi gengsi dan pengakuan yang ngorbanin prinsip, atau pilih jalan sunyi ke Rama demi jaga integritas dan damai di hati? Daftar yang lumayan bikin tertohok. Memaksa kita buat berhenti bentar dan ngaca dengan jujur. Benar. Nggak cuma ngelihat hasil luar yang kelihatannya baik-baik aja. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang mungkin bakal terus muter di kepala Anda seharian ini. Apa tuh? Berdasarkan semua dinamika psikologis antara komprominya Saul, ilusinya Agag, dan ketegasan radikalnya Samuel tadi, coba deh lihat lagi hidup Anda detik ini. Mungkinkah hal-hal yang selama ini Anda biarin hidup atas dasar belas kasihan palsu atau sekedar cari nyaman sementara, justru adalah hal yang secara diam-diam lagi ngerampas kedamaian batin Anda? Wow. Bisakah satu kompromi kecil yang Anda biarin lolos hari ini tanpa Anda sadari lagi mengkalibrasi ulang kompas Anda dan nulis ulang takdir Anda 10 tahun dari sekarang? Pertanyaannya harus dijawab sendiri-sendiri tuh.
Betul sekali. Terima kasih udah meluangkan waktu berharga Anda buat ikut menyelami tumpukan materi sejarah dan psikologi ini bareng kami. Tetaplah kritis sama setiap kompromi yang kelihatannya manis di awal. Periksa lagi anak harimau apa yang mungkin lagi sembunyi di balik sofa Anda. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.